Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar, kita harus melakukan perubahan yang besar juga. Tapi pada kenyataannya, perubahan yang bertahan lama dan akan menghasilkan sesuatu yang besar itu adalah perubahan yang dilakukan terus-menerus dan konsisten. Jadi kuncinya tuh bukan perubahan besar, tapi perubahan yang konsisten. Bahkan perubahan 1% ke hal yang baik yang akan dilakukan terus-menerus itu akan menghasilkan hal yang baik juga atau mendekatkan kita pada tujuan yang kita inginkan. Sedangkan kalau kita melakukan perubahan 1% ke hal yang buruk, maka dalam setahun atau dilakukan terus-menerus, maka hasilnya akan mengubah hidup kita ke menuju hal yang buruk juga. Hai, nama gua Harry. Hari ini kita bahas tentang the 1% rule. Oke, jadi kebanyakan dari kita, termasuk gua, jadi biasanya kalau gue ingin mencapai sesuatu, itu biasanya gue sangat termotivasi di awal. Jadi biasanya awal-awalnya gue sangat bersemangat dan melakukan hal atau perubahan itu secara berlebihan. Contohnya kayak gini, gue pingin sehat kayak gitu, gue pingin hidup gue lebih fit gitu. Dibanding gue memulainya dengan hal kecil, gue biasanya langsung melakukan diet ekstrim. Alhasil apa? Ya, nggak akan bertahan lama kayak gitu. Paling 2 minggu mentok balik lagi ke kebiasaan yang lama lagi. Atau misalnya gue ngerasa gue mau pinter atau gue mau lulus di ujian semester gue waktu gue kuliah kayak gitu. Dibanding gue nyicil belajar, gue biasanya akan maraton belajar atau lembur belajar malam sebelum ujian. Hasilnya apa? Ya jelek, kayak gitu nggak akan kekejar, kayak gitu. Jadi banyak di antara kita, termasuk gue sendiri, itu mindsetnya tuh bahwa sesuatu yang besar itu bisa tercapai dengan melakukan sesuatu yang besar juga atau perubahan yang besar juga. Tapi pada kenyataannya itu nggak seperti itu. Terus kenapa perubahan besar itu biasanya tuh nggak bisa bertahan lama dan kenapa biasanya kita tuh semangat tuh cuma di awalnya aja. Jadi ternyata guys, otak kita itu tidak menyukai sesuatu yang unfamiliar. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba melakukan perubahan yang mendadak dan langsung besar, otak kita itu menganggap hal baru itu suatu ancaman. Dia itu belum beradaptasi. Itu yang pertama. Belum lagi kebiasaan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya memorinya sendiri. Kalau kita melakukan hal yang dia tidak biasa lakukan, itu juga sesuatu yang akan membuat adaptasinya itu akan lebih lama dibanding kalau kita melakukan halnya itu lebih dari kecil-kecil dan perlahan kayak gitu. Kalau kita melakukan perubahannya langsung besar ya tubuh sama otak kita biasanya akan gagal adaptasi karena perubahannya itu terlalu signifikan. Nah, disinilah the rule 1% itu diperkenalkan. Jadi the rule 1% itu konsepnya adalah melakukan perubahan itu cukup 1% aja, tapi dilakukan secara konsisten, dilakukan setiap hari. Kenapa the rule 1% ini bisa sangat penting dan bisa bekerja? Karena saat kita melakukan perubahan 1% aja setiap harinya, maka misalnya dalam 1 tahun deh 365 hari gitu anggapnya. Perubahan yang kita lakukan itu bukan 365% atau 3 kali lebih dari sekarang, tapi perubahan yang kita lakukan jika kita lakukan 1% setiap harinya itu 37 kali lebih besar dibanding kita yang sekarang. Jadi 3.700%. Hal ini terjadi karena adanya compound effect, di mana perubahan-perubahan kecil ini tadi seiring bertambahnya waktu jika dilakukan secara konsisten itu akan memberikan perubahan yang besar. Ini nih konsepnya itu kayak di investasi. Jadi memang
compound effect ini biasanya dipakai untuk orang-orang menerangkan, persentase investasi. Karena saat kita investasi kecil di, pasar modal gitu misalnya, itu nggak akan terasa, tapi berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, karena yang berlipat itu persentasenya, itu biasanya akan lebih besar dibanding kalau kita melakukannya besar tapi cuma sekali-sekali gitu aja. Terus yang mendasari 1% teori ini dapat bekerja itu apa? Jadi ada beberapa yang mendasarkan kenapa perubahan 1% ini dapat bekerja untuk mengubah hidup kita. Karena yang pertama, perubahan 1% ini tidak akan mengancam otak kita tidak akan mengenali perubahan ini sebagai ancaman. Yang gue sampein tadi, kalau perubahan terlalu besar, otak kita kan nggak suka sesuatu yang unfamiliar atau sesuatu yang asing. Jadi kalau misalnya perubahannya terlalu besar, otak kita nganggapnya itu suatu ancaman. Tapi kalau perubahannya cuma 1%, itu biasanya nggak dianggap ancaman. Nah, itu kenapa otak kita itu akan lebih gampang mau beradaptasi dengan perubahan yang 1% itu tadi. Kemudian yang kedua itu memicu adanya dopamin untuk keluar. Jadi dopamin itu, kayak anggap aja kayak hormon kebahagiaan, kesenangan gitu. Jadi saat dopamin keluar kita tuh berasa happy gitu, kita dapat reward. Jadi saat kita melakukan sesuatu yang baru, misalnya habit yang baru dan kita berhasil walaupun cuma 1%, dopamin itu akan keluar karena itu adalah suatu reward kita sudah berhasil melakukan kegiatan yang baru itu tadi, habit yang baru itu tadi. Tapi kalau kita melakukan perubahannya langsung gede dan biasanya gagal, boro-boro dopamin keluar yang ada kita stres karena kebiasaan yang besar, terlalu besar itu terus gagal menerus-menerus kayak gitu. Karena kan biasanya perubahan besar membutuhkan effort yang besar, kayak gitu. Effort yang besar hasilnya ya antara benar-benar berhasil ya, tapi seringnya gagal kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu perubahan 1%, the 1% rule ini mengubah identitas kita. Jadi contohnya kayak gini, misalnya kita pingin sehat, dibanding kita langsung, ngikutin maraton 40 kilometer atau berapapun itu, kita bisa memulainya dengan jalan kaki selama 10 menit kayak gitu, setiap hari dilakukan. Dalam waktu 30 hari aja kita akan merasa bahwa kita itu jauh lebih sehat dibanding sebelum kita memulai kebiasaan yang baru itu tadi. Walaupun perubahannya itu cuma 1%, cuma 10 menit, besok hari selanjutnya 1 minggu kemudian cuma bisa 15 menit, tapi kita akan merasa bahwa kita itu jauh lebih sehat dibanding kita yang sebelum memulai kebiasaan yang baru itu tadi. Hal itu membuat kita berubah jadi identitas yang baru. Saat identitas baru itu terbentuk, maka kebiasaannya biasanya akan lebih bertahan lama. Saat perubahan dan kebiasaan bertahan, biasanya keinginan kita, tujuan kita akan lebih mudah tercapai. Lalu kalau kita udah tahu nih kalau misalnya perubahan kecil 1% aja dari 1% rule ini sangat bermanfaat dan bisa bekerja dengan baik, lalu gimana cara menerapkan the 1% rule itu tadi? Sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Cuman yang gue dapat itu ada langkah-langkahnya. Di sini yang gue dapat itu ada 5 langkahnya. Yang pertama itu adalah menentukan area hidup yang kita mau tingkatkan, misalnya entah itu kesehatan, entah itu karir, entah itu otak, misalnya pingin sehat, atau misalnya pingin belajar lebih baik, atau yang selanjutnya, atau hubungan, misalnya kita ingin meningkatkan hubungan kita dengan pasangan kita. Tentukan itu dulu, misalnya kita ambil area kesehatan deh kayak gitu. Misalnya kita ingin membangun kesehatan kita lebih baik dibanding tahun yang lalu. Kemudian setelah kita menentukan, area mana yang ingin kita tingkatkan, yang selanjutnya kita tentukan micro goal atau goal, kecil untuk kita melakukan perubahan tersebut gitu. Dibanding kita goal-nya adalah mengikuti New York Marathon atau apapun itu, maraton, Ironman marathon
dan lain sebagainya, kita bisa memberi goal-nya itu secara kecil-kecilan. Misalnya setiap hari jalan kaki 10 menit, yang seperti tadi. Misalnya nanti ditingkatkan lagi setiap hari 15 menit, kayak gitu. Goal-nya itu dibuat secara realistis mungkin, jadi kita bisa melakukan goal itu hari demi hari gitu, kayaknya nggak mungkin terlewatkan dan sangat mungkin dilakukan. Itulah micro goal. Jadi kita harus menentukan goal-nya itu yang dapat kita capai, bukan goal yang terlalu besar yang kita nggak tahu bisa tercapai atau enggak, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu catat kemajuannya. Jadi tiap hari tiap kita mencapai goal-nya, coba kita tingkatkan lagi. Misalnya hari pertama kita bisa jalan 10 menit gitu, kemudian hari kedua masih 10 menit, hari ketiga kita bisa 11 menit, kayak gitu. Dicatat setiap harinya, maka dengan mencatat ini tadi kita akan melihat progres kita, kayak gitu. Mungkin biasanya nggak akan terlihat karena terlalu sedikit, cuman saat kita track, kita catat progres kita, itu nanti akan ada kurva yang naik, dan kurva yang naik ini biasanya akan memberi kita motivasi untuk tetap melanjutkan kebiasaan atau motivasi untuk lebih lagi, untuk bisa mencapai tujuannya itu diperbesar lagi, kayak gitu. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan habit stacking. Jadi habit stacking itu menggandengkan antara kebiasaan yang lama dengan kebiasaan yang baru. Misalnya gua punya kebiasaan minum kopi setiap pagi kayak gitu. Dibanding gua minum kopi sambil scrolling HP, maka gue bisa menggandengkan kebiasaan gue itu dengan misalnya membaca buku 1 lembar setiap gua minum kopi di pagi hari, kayak gitu. Dengan begitu lama-kelamaan saat gue minum kopi, maka otak gue akan secara otomatis tahu kalau gue harus baca 1 lembar buku, kayak gitu. Jadi habit stacking itu menggandengkan kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Dengan begitu biasanya akan lebih mudah membentuk kebiasaan yang kita inginkan atau kebiasaan baru dibanding kita tiba-tiba membuat kebiasaan yang nggak digandengkan dengan kebiasaan lama, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir itu, langkah terakhirnya itu harus kita rayakan setiap keberhasilan kita. Walaupun keberhasilan kita cuma bisa 10 menit jalan, kayak gitu kita rayakan aja, kita syukuri kalau, "Oh ternyata gue bisa nih." Kemudian nanti kalau ada achievement baru jadi 11 menit, 12 menit, rayakan aja itu. Itu adalah suatu keberhasilan yang pantas kita rayakan walaupun masih kecil, karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil dulu. Kayak gitu. Jadi itu ya, cukup simpel the 1% rule itu tadi intinya kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar, lakukan perubahannya itu dari hal-hal yang kecil 1% aja, tapi dinaikkan setiap harinya. Dan ini bisa diimplementasikan ke semua lini kehidupan kita, nggak cuma di kesehatan, entah itu di karir, entah itu bisa juga di hubungan, kayak gitu. Dan, misalnya di study juga bisa dilakukan. Jadi misalnya contohnya di study dibanding, kita belajar sebelum ujian misalnya kayak gitu, malam sebelum besok ujian kita belajar, kita bisa, mulai belajar tuh setiap hari, setiap setiap kita habis mendapatkan pelajaran kita bisa review, belajar aja 10, 15 menit tapi dilakukan setiap hari, itu akan lebih berefek dibanding kita maraton belajar malam hari sebelum kita ujian, kayak gitu. Hal-hal kayak gitu itu bisa diterapkan di seluruh aspek kehidupan kita. Misalnya hubungan juga dibanding, eee, memberikan hadiah langsung besar-besaran dan mahal saat Valentine, mending ya kita berikan, apresiasi, kita berikan hadiah kecil-kecilan setiap hari kayak gitu ke pasangan kita. Itu akan membangun hubungan yang lebih baik dibanding kita cuma memberikan hadiah atau memberikan apresiasi sekali tapi besar-besaran pada momen tertentu, kayak gitu. Jadi itu ya, the 1% rule itu cukup simple dan gua rasa semua orang tuh bisa menjalani the 1% rule itu tadi. Yang penting itu niat sama konsisten, karena
Harusnya sih nggak berat karena 1% rule itu cuma butuh 1% effort kita aja dilakukan untuk setiap hari. Kasih goal-nya, kasih tujuan yang kira-kira bisa tercapai setiap harinya. Jangan memberikan goal tiap harinya itu yang nggak relevan, terlalu besar kayak gitu. Itu akan menghambat perkembangan kita. Oke, semoga bermanfaat guys. Share ke teman kalian yang kira-kira membutuhkan video ini. Jangan lupa subscribe and see you on the next video. Bye.